Teman-teman sini kalau mau dengar. Ayo. Kang, sini Kang. Kita ngumpul dulu sebentar. Kalau hari ini 1 Oktober, suatu hari yang luar biasa ya. Wafatnya beliau bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Iya benar. Jantan upami maca WhatsApp di gerakan 1 Oktober paham lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tergopoh-gopoh karena susah parkir di sana. Alhamdulillah, karena buat saya tidak pernah menyerah. Saya tim SAR yang tidak pernah pulang sebelum menemukan apakah dalam keadaan hidup atau sudah wafat ya. Apalagi ini hanya sekedar kita mencari makam tokoh besar kita. Pak Mahbub buat saya, kalau Mang Jana bilang, Mang Yangki bilang saya itu muridnya Pak Mahbub, mungkin saya terlampau merasa berlebihan. Saya lebih menganggap saya bahwa anak ideologis Pak Mahbub gitu. Karena bukan hanya dalam sisi ya jurnalistik, tapi juga dalam sisi bagaimana sikap menjadi manusia yang sebenarnya. Dari beliau sebenarnya mah hal yang paling penting buat saya di tahun 84 pada saat pendidikan pers untuk lingkungan hidup mungkin itu baru pertama kali ya. Karena Walhi lahir tahun 80-an, saat itu belum ada sentuhan jurnalistik yang tentang kesadaran lingkungan. Nah, beliau hadir tidak hanya mengupas masalah kesadaran lingkungan, tapi juga kesadaran teknologi. Iptek, bahasa Iptek itu baru mengemuka pada saat B.J. Habibie. Beliau sudah sejak awal. Iptek dan Intak. Ya, gitu. Nah, satu poin yang paling penting, kalau kita harus berani mengatakan kebenaran. Kenapa? Karena dunia pers pun tahu sendiri bagaimana saya juga aktif di Citarum Harum, di mana ada pentahelix, di mana media bagian dari itu, tapi ternyata pada prakteknya media juga bagian dari perselingkuhan sikap gitu ya. Nah, dari beliau kita diajarkan untuk mencoba untuk bersikap yang berbeda. Kalian nggak usah takut, kalian harus menemukan apa yang terjadi penyimpangan dalam pembangunan. Karena pembangunan dalam saat periode Orde Baru menjadi berhala, apapun disahkan untuk pembangunan. Beliau dengan satu hal yang terminologi yang mengagetkan gitu. Kalian harus berani mengatakan the hazard of development, hambatan-hambatan pembangunan. Pembangunan jangan dilihat dengan sisi baiknya, tapi sisi buruknya. Bagaimana pembangunan juga menggerus tradisi, bagaimana pembangunan kita saksikan di Rempang saat ini itu kalau Bapak masih ada mungkin Bapak menangis melihat kondisi seperti itu. Nah, hambatan-hambatan pembangunan bukan melihat pembangunan dengan kacamata hitam, bukan berarti harus selalu mengkritisi, tapi juga dengan solusi. Nah, itu yang beliau katakan. Jadi kalau kamu mau bicara, siapkan data dan faktanya. Jadi bukan hoax kayak gitu. Dari beliau kita coba, akhirnya dari 84 kita banyak ya melahirkan para penulis-penulis muda, Suroso Dasar, tentang sastra yang ketua HKTI itu tentang almarhum Sabto Kuntoro yang wafat karena COVID. Sabto Kuntoro dengan yang Sekanbar itu ya, Umar Juoro, adik kakak
peneliti dia. Itu dua-duanya itu penulis iptek tuh. Ya, ya. Indef dari Indef. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa sampai saat itu kita memang dorongan spiritnya luar biasa gitu. Kita dirangkul oleh Ishadi SK dari TVRI untuk membuat skenario film, film-film pedesaan, film-film flora dan fauna kayak gitu. Jadi menggelinding, dan kita juga saat itu yang paling ini ada program KMD, selain AMD Abdi Masuk Desa juga ada KMD Koran Masuk Desa. Nah di situ kita mengisi kolom-kolom pembangunan desa segala macam kayak gitu. Nah akhirnya dengan dorongan juga dari Badan Penerbitan Nasional di bawah Depdikbud, kita memang direkomendasikan untuk membuat serial buku-buku teknologi tepat guna dan lingkungan hidup. Tapi judulnya tetap bahwa sesuai dengan yang beliau katakan, new journalism selalu disisipkan dengan bahasa-bahasa sastra. Karena beliau berteman dekat dengan juga anaknya teman saya, Pandan dan Rundagi, Pak Prosidi. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan, ada monolog membacakan yang datang telanjang, itu surat-surat antara Pak Mahmud dan Haji Prosidi itu luar biasa. Bagaimana dua dunia itu bisa bersatu dalam sisi sastra. Selamat kita bisa tetap menghadiri sebuah limpahan doa hari ini juga untuk Adinda, Ferdi, Haikal, Junaidi, karena saya beberapa kali naik puncak gunung ke dia, saya bilang puncak yang sebenarnya adalah bukan mengalahkan ketinggian, tapi mengalahkan kerendahan hati kita. Dan dia berpulang lebih dulu dari saya sendiri. Kebetulan adik kelas saya di SMA 3 gitu. Iya. Di zaman dahulu. Tur nuhun. Siap, nuhun bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, abang-abang Tanah Abang, ini kita punya jalur silaturahmi baru ya. Ini dengan tokoh dari, kalau Pak Mabu sering menyebutnya Tatar Priangan atau Tatar Ukur. Majalaya itu kecamatan Dolar. Industri di sana. Industri tekstil ya Majalaya. Ya, Hasilnya ke Tanah Abang juga. Hasilnya kan. Jadi perlu didatengin nih Kenapa Majalaya. dipertemukan, karena ada nyambungnya juga. Ya, jadi Kang Deni, Kalau sarung di sana tanpa cap, di Tanah Abang bisa capnya mati. ya makanya gini Kang Deni, sesi itu ada hari ini tuh ada UMKM Bandung Tanah Abang lah kurang lebih seperti itu. Karena perputaran di Tanah Abang kan besar. 80 miliar per hari. 82 triliun per tahun. Nah, itu harus disikapi oleh teman-teman Tanah Abang kali. Kalau perubahan DKI ke DKJ Kang Deni. Makanya saya ketemu dengan Pak Nudang, Pak Haji itu ada hal-hal romantisme yang sekarang putra-putranya masih ada. Pemikiran-pemikiran sama JJ Rizal juga tuh. ya Pak Ayib. kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya juga di perpustakaan ini karena ide Kang Deni. Mang Yengki sebelum acara dari Gerahayu nggak ada salahnya kalau napak tilas sekalian ke Pak perpustakaan ya. Perpustakaan, jadi ada hal-hal penting terlepas dari itu sastra atau politik yang disikapi secara tadi Kang Deni bilang nggak dari kacamata hitam gitu, solusi gitu, kritik dan solusi gitu. Mudah-mudahan nanti di perpustakaan Pak Haji ketemu deh itu hal-hal yang mungkin kedepannya bisa di ini. Siap. Pemikiran ya putra-putra beliau kan masih ada Ya. gitu. Sekarang kita ke Keliningan dulu. Keliningan ya. Kita Keliningan. jemput yang di hotel 88 dulu. Iya, Mau ikut ya. ke Keliningan kita ngelihat heritage-nya Pak. Siap. Mudah-mudahan Saya menuju juga ke sana. siap. Tapi saya nengok ibu bapak mertua dulu Nuhun, di bangga. Caringin sana. Siap. Mang Yai nyuhun foto sareng. Ya foto Enggak, foto sok, bareng. sok. Can.